Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nih Pak Ustadz biasanya muda-muda kayak saya, kayak bagus gitu ya, kayak Andre. Itu kalau tahun baru tuh udah pada heboh tuh Pak Ustadz. Jauh-jauh hari ya biasanya. Kira-kira kita acaranya apa nih gitu ya, bakar jagung kah, bakar apa gitu. Benar nggak Gus? Nggak ya? Kenapa? Bakar jagung. Oke, nah jadi memang Pak Ustadz banyak sekali kita ya merata lah ya, mungkin hampir 80-90% tuh dia pasti antusias lah untuk menyambut tahun baru begitu. Nah dilanjutkan Pak Ustadz tausiahnya, bagaimana ini? Baik, saya juga muda. Oh iya lupa. Lebih muda ya. Iya lupa, 10 tahun selisihnya Pak Ustadz. 10 tahunnya jauh ya, 15 ya. 15 ya. Jadi memang fenomena pergantian tahun ini fenomena yang sangat unik ya. Karena rata-rata ya memang anak muda yang lebih menghiasi tahun baru Masehi ini khususnya. Namun hal yang harus kita ketahui bahwasanya seorang muslim itu terikat dengan syariat. Ya kan? Nah gitu. Karena kenapa? Karena kita hamba Allah. Kita ngakui Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah gitu. Jadi harus terikat, dan kita memang terikat. Jadi artinya ada aturan-aturan yang harus kita ketahui. Nah, berkaitan dengan fenomena pergantian tahun baru, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, ya, diantaranya ya bisa diantaranya dengan kumpul keluarga. Silakan boleh saja ya. Momennya apa ya? Karena momennya pas gitu. Momennya pas ketika itu hari libur ya, kemudian hari ya. Karena besoknya libur ya, 1 Januari kan libur. Ada juga libur anak sekolah. Iya, libur anak gitu sekolah. Kan? Kumpul gitu ya. Nah, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Mungkin dalam sebuah keluarga itu bikin bakar ayam, ya, bakar kambing guling ya. Silakan saja. Itu dalam rangka untuk apa? Menambah keakraban dalam keluarga dan juga rumah tangga. Cuman yang sangat disayangkan adalah kegiatan-kegiatan yang sangat kontra ya dengan aturan agama kita. Misalkan apa? Kegiatan-kegiatan yang sifatnya amoral. Nah, gitu ya, terutama kalangan anak muda. Wah, ini momen yang pas ini pergantian tahun 2023-2024. Apa yang terjadi? Alhamdulillah ya. Ngumpul gitu ya. Ngumpulnya tidak hanya sekedar ngumpul, ya, tetapi ada maksiat di situ. Belum lagi minuman keras ya. Belum lagi mereka niup trompet. Nah, ini dia. Trompet dalam agama kita memang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena trompet itu dari pelajaran yang kami ketahui, kami pelajari, trompet itu dari orang-orang Yahudi. Nah, dari perjanjian lama itu. Jadi mereka pakai trompet apa itu? Tanduk kerbau ya. Nah, itu trompet akhirnya di kalangan Nasrani itu dibudayakan gitu. Kemudian mereka ikut. Setiap pergantian tahun ada trompet. Belum lagi ada kembang api. Kembang api boleh nggak? Boleh saja. Tapi lihat juga mudaratnya. Karena tidak sedikit yang pakai kembang api, apa yang terjadi? Oh iya. Ya, beberapa tahun yang lalu kan ada yang kehilangan tangan jarinya, ada juga rumah kebakar. Kan. Itu kan menimbulkan efek negatif yang lebih bahaya lagi. Kemudian belum lagi kerugiannya. Dan sangat disayangkan ibu-ibu dan pemirsa semuanya. Di tanggal 1 Januari itu, apa yang kita lihat di lingkungan kita? Sampah bertebaran. Sampah banyak. Sampah, kemudian ya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang pada kesiangan juga ya Pak Ustadz ya. Botol-botol, minum keras, itu kan yang tidak kita inginkan. Apalagi di daerah, kalau kita ya daerah Pantai Panjang, kesana-kesana tuh. Satu lagi nih Ayu Ranti, belum lagi apa tingkat kecelakaan itu meningkat. Kenapa? Karena mereka euforianya luar biasa ya. Jadi berlebihan. Jam 12.00 itu, jam 00 itu mereka kebut-kebutan. Kemudian ya tidak sedikit yang meregang nyawa. Dan ini sesuatu yang sangat sangat kita sesali ya, jangan sampai ini terjadi. Nah, bagaimana kita silakan bagi umat Islam diantaranya apa? Mungkin pengurus masjid mengadakan majelis tablik ya, majelis ilmu untuk menambah pengetahuan untuk mengingatkan perjalanan waktu. Monggo silakan. Ada ilmunya juga di sana juga, gitu ya. Atau seperti tadi kubur keluarga ya, atau RT, mungkin sesama RT saling berdiskusi ya. Dalam hal-hal yang bermanfaat silakan. Tapi tanda kutip tadi ya, hal-hal yang sifat maksiat jangan.
ya jangan sama sekali karena sangat merugi. Apalagi semalaman itu nggak tidur, ya nggak tidur sama Merugikan sekali. kesehatan gitu ya pastinya. Kesehatan. Dan ternyata itu sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa. Iya, iya. Kadang Jadi subuhnya lewat, ini yang sangat disayangkan. Padahal pergantian waktu itu adalah pergantian usia kita. Semakin dekat usia kita dengan ajal kematian. Jadi harus kita ketahui itu. Silakan, bukan berarti Islam ini kolot, tidak sama sekali ya. Islam ini adalah agama yang universal. Jadi semuanya diatur ya. dan itu dinamis juga ya Pak dinamis, Ustadz sangat ya. dinamis sekali ya. Dia sangat dinamis sekali. Silakan Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, khususnya di Bengkulu, silakan adakan acara tetapi yang positif. Positif. Ya. Dan sampai itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita. Jadi lebih banyak manfaatkan harusnya buat introspeksi, evaluasi, begitu ya Pak Ustadz ya, sehingga memang kedepannya lebih baik. Nah, betul. Tahun depan mungkin ada rencana-rencana pendidikan ataupun apa begitu, itu juga bagus sekali ya Pak Ustadz ya. Bisa evaluasi ya, muhasabah. Evaluasi. Mungkin dalam rumah tangga, Mama 2023 nih apa yang kira Papa Kurang, cialah. Banyak Papa kurang semua. Iya, cintanya Uang jajan seberapa gitu kurang. ya. Gitu. Begitu juga anak ngomong sama orang tuanya 2023 nih kira-kira adik ini atau kakak ini belajarnya gimana. Iya. Jadi evaluasi. Tahun depan harus lebih baik lagi begitu. Begitu juga dengan istri nanti introspeksi diri, Pak. Pendapatan 2023 nih Kurang Pak, tambah. Oh kalau istri nanya Pak apa kurangnya Mama, pasti udah semuanya oke. Tapi jangan bapak-bapak nanya sama ibu-ibu, kurang semua ya Bu ya. Kurang perhatian, kurang uang jajan. Memang kalau terjadinya perbedaan pendapat itu nggak masalah. Yang masalah itu terjadi berbeda pendapatan. Nah, itu yang dia bahaya Pak Ustadz. Jadi nih pemirsa, kalau bisa kita simpulkan dari tausiah Pak Ustadz tadi, boleh-boleh saja ada euforia untuk menyambut tahun baru 1 Januari ya, tahun baru Islam. Memang boleh kita bergembira, merayakan secara keluarga begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi tetap harus ada kontrol diri. Ingat bahwa kita ini adalah orang Islam yang punya batasan-batasan bagaimana sih cara menyambut tahun baru itu ya Pak Ustadz ya. Dan sebenarnya tahun baru kita tuh bukan tahun baru Bukan tahun baru Masehi, kita tahun baru Islam begitu ya. Tapi tidak apa-apa, boleh-boleh saja asalkan memang itu bermanfaat dan kegiatan-kegiatan pun juga bermanfaat ya Pak Ustadz ya. Nah pemirsa, habis ini kita akan membuka tanya jawab. Tapi setelah itu kita akan iklan sejenak dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.